Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran interaktif multimedia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem rem dengan subbahasan atau subbagian tentang master rem. Ya, untuk lebih lengkapnya kita mulai dengan mekanisme kerja, di mana master silinder mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis. Master silinder terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem. Demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Ada dua tipe silinder, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda atau tandem. Master silinder tipe ganda atau tandem type master silinder banyak digunakan dibandingkan dengan tipe tunggal. Ya, berikut ini adalah tabel skema dari berbagai tipe master silinder. Ya, perhatikan tipe tunggal atau single type. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu tipe plunger atau gearling type, kemudian tipe konvensional atau locked type, dan yang ketiga tipe portis. Kemudian yang tipe ganda atau tandem type yang paling banyak digunakan, yaitu tipe ganda konvensional atau double konvensional type, kemudian tipe konvensional atau type portis. Ya, perhatikan gambar ini, gambar dari tipe ini adalah tipe plunger, ya, master silinder tipe plunger. Kemudian ini adalah master silinder tipe konvensional. Ya, kemudian ini adalah tipe portless atau master silinder tunggal. Ya, ketiga tadi adalah tipe master silinder tunggal. Kemudian pada master silinder tandem, sistem hidrolisnya dipisahkan menjadi dua, masing-masing untuk roda depan dan roda belakang. Dengan demikian, bila salah satu sistem tidak bekerja, maka sistem lainnya akan tetap berfungsi dengan baik. Ya, ini adalah gambar potongan dari master silinder tandem tipe ganda konvensional. Ya, ada dua piston dan ada dua return spring. Kemudian ini adalah tangki cadangan. Pada kendaraan penggerak roda belakang atau FR, salah satu sistem rem hidrolis pada roda depan dan sistem yang satunya terletak pada roda belakang. Sedangkan pada kendaraan penggerak roda depan, terdapat beban tambahan pada roda depan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan sistem hidrolik split silang atau diagonal split hydraulic system yang terdiri dari satu set saluran rem untuk roda kanan depan dan kiri belakang dan satu set saluran rem untuk roda kiri depan dan kanan belakang. Dengan demikian, efisiensi pengereman tetap sama pada kedua sisi, tetapi dengan setengah daya penekanan normal. Walaupun salah satu dari kedua sistem tersebut terjadi kerusakan. Ya, ini adalah gambar dari sistem penggerak roda belakang, ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah di mana yang menggunakan penggerak roda depan. Ya, ini ada dua gaya. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang booster rem atau brake booster. Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Booster rem dapat dipasang menjadi satu dengan master silinder atau dapat juga dipasangkan secara terpisah dari master silinder itu sendiri. Tipe integral ini banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk kecil. Ya. Kemudian, bila booster rem tidak dapat berfungsi dikarenakan satu dan lain hal, booster dirancang sedemikian rupa sehingga hanya tenaga boosternya saja yang hilang. Dengan sendirinya, rem akan memerlukan gaya penekanan pedal yang lebih besar, tetapi kendaraan dapat direm dengan normal tanpa bantuan booster.
Untuk kendaraan yang digerakkan oleh mesin diesel, booster remnya diganti dengan pompa vakum karena kevakuman yang terjadi pada intake manifold pada mesin diesel dianggap tidak cukup kuat. Ya, ini adalah komponen dari booster rem, ya, penampang dari booster rem. Ya, ada brake master cylinder, ada piston, kemudian ada vakum, kemudian ada constant pressure chamber, diafragma, kemudian booster piston, kemudian reaction mekanisme, kemudian control valve mechanism, kemudian udara masuk, kemudian ini adalah operating rod, kemudian ini adalah air cleaner element, yang ini adalah variable pressure chamber, kemudian ini adalah rear body, kemudian ini adalah diafragma samping, kemudian ini front body, dan ini push rod. Ya. Selanjutnya adalah katup pengimbang atau P-valve. Kendaraan dihentikan dengan adanya gesekan antara ban dan jalan. Gesekan ini akan bertambah sesuai dengan adanya pembagian beban pada ban. Ya. Kemudian biasanya kendaraan yang mesinnya terletak di depan, bagian depannya lebih berat dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bila kendaraan direm, maka titik pusat gravitasi akan pindah ke depan, ya, disebabkan adanya gaya inersia. Dan karena adanya beban yang besar menyatu pada bagian depan. Ya, ini adalah gambar ketika terjadi pengereman. Gaya di roda depan memiliki gaya yang lebih besar dibandingkan roda belakang. Ya, di mana pusat gravitasi berpindah ke depan. Bila daya cengkram pengeremannya berlaku sama terhadap tempat rodanya, maka roda belakang akan terkunci, menyebabkan slip antar ban dan permukaan jalan. Ini disebabkan oleh daya pengereman terlalu besar. Dengan terkuncinya roda belakang, gesekan akan menurun, dan roda belakang seperti ekor ikan, yaitu bergerak ke kanan dan ke kiri dan sukar terkontrol. Dan ini sangat berbahaya. Dengan alasan tersebut, diperlukan alat pembagi tenaga sehingga dapat diberikan pengereman yang lebih besar untuk roda depan daripada roda belakang. Alat tersebut disebut katup pengimbang atau proportioning valve, atau biasa disingkat katup P. Alat ini bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidrolis pada silinder roda belakang. Dengan demikian, daya pengereman pada roda belakang akan berkurang. Ya. Nah, ini diagram berikut memperlihatkan tekanan hidrolis yang ideal pada silinder roda belakang. Yang ini adalah tekanan master silinder, sumbu X, sumbu Y-nya adalah tekanan silinder pada roda belakang. Ya, semakin besar tekanan pada master silinder, maka akan diikuti oleh kenaikan tekanan pada silinder roda. Untuk yang garis putus-putus itu tanpa katup P, kemudian yang garis tidak putus nyata jelas itu adalah dengan katup P. Nah, ini adalah kurva idealnya. Ya. Selanjutnya adalah di samping katup P, efek yang sama juga dapat diperoleh dari load sensing and proportioning valve atau LSPV yang merubah tekanan awal split point dari roda-roda belakang sesuai dengan beban. Proportioning and bypass valve atau PNBV yang meneruskan tekanan master silinder langsung ke silinder roda tanpa melalui katup P bila sistem rem depan tidak berfungsi. Katup declaration sensing and proportioning valve atau DSPV yang membedakan tekanan awal split point sesuai dengan deselerasi selama pengereman. Ya, ini adalah katup pada LSPV. Nah, ini katup P, kemudian ini adalah katup P ganda. Ini gambar penampang dari katup P ganda. Di sini ada perbedaannya.
Di sini tunggal, di sini katup P ganda. Di sini adalah katup PNB, ya. PNB itu adalah proportioning and bypass valve. Ya, ini gambar penampangnya. Kemudian ini adalah katup LSPV, atau load sensing and proportioning valve. Nah, ini LSPV. Kemudian ini adalah katup DSPV. DSPV itu adalah deceleration sensing and proportioning valve. Nah, ini. Ya, ini adalah pelengkap dari support untuk penggunaan katup P, ya. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja rem dengan booster rem. Seperti biasa, kita perkenalkan komponennya dulu. Rem dengan booster rem ini. Yang pertama bagian depan sini, ini ada brake pedal, injakan untuk pengeriman, push rod, ini yang batang pendorong pengeriman di master cylinder ini nanti. Ini di booster rem atau brake booster ini satu set, di dalamnya ada air valve atau katup udara, terus ada power piston. Ini jenis lain menggunakan membran, ini yang sebagai pendorong vakumnya, kevakuman nanti bagi pompanya, pompa kevakuman. Terus di sini ada satu set master cylinder atau tandem master cylinder. Di dalamnya ini ada reservoir tank atau tangki tempat minyak rem. Terus ini ada dua lubang yang di belakang ini namanya return port, lubang pengembalian. Di depannya ini ada dua lubang juga, ini compensation port. Jadi untuk mengisi yang celah kosong di sini sebagai kompensasi. Kemudian di tengahnya ini sendiri ada piston, ya, piston secondary, piston pompa yang kedua. Ini piston pompa primary yang pertama untuk pengeriman. Ini ada return spring bekas pengembali. Kemudian ke bawah ini adalah brake pipe atau pipa selang rem, ya, selang rem. Terus ke bagian depan ini disc brake satu set. Tengah ini adalah piringannya atau disc brake caliper. Ini kampas remnya atau padnya. Terus di dalam ini ada pistonnya atau silinder remnya. Terus ini ada sealnya atau karetnya. Terus ini adalah air bladder atau baut pembuangan. Terus berikutnya yang bagian rem brake atau rem tromol, ini satu set. Ini ada komponennya, ada wheel cylinder. Ini bagiannya silinder wheel ini yang bundaran, ya, bentuk bulat ini. Terus dalamnya ada piston sama dasilnya yang biru muda ini. Terus ada return spring, ya, bekas pengembali dari pengeriman, ya. Terus ini ada brake lining yang padnya atau kampasnya ini. Terus brake shoe, sepatunya dudukannya ini. Terus brake drum, ini tromolnya, tromol remnya yang warna biru melingkar ini. Terus berikutnya ini, ya, ada vakum to intake manifold. Jadi brake booster atau booster rem ini, lubang ini nanti dihubungkan ke intake manifold sisi setelah katup throttle yang ada kevakumannya yang besar. Oke, bro, itu komponennya. Kemudian berikutnya kita masuk ke gerak bebas pedal rem. Oke, lihat sini. Nah, ini adalah jarak free gap atau jarak bebas. Ini berarti injakannya adalah free pedal. Ini kenapa perlu ada free gap atau jarak bebas pengeriman? Ini, ya, fungsinya untuk memberi kebebasan katup air valve booster rem sehingga booster rem benar-benar tidak bekerja. Jadi ini air valve atau katup udara dari booster rem ini biar
tidak tersentuh oleh push rod ini ya, batang pendorong ini, sehingga ini aman. Dia kalau tidak ada pengiriman dia aman, tidak bekerja, jadi tidak khawatir tiba-tiba ngerem sendiri atau ada hal-hal lain yang aneh di sistem pengiriman, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsinya memberi jeda waktu saat pengiriman mendadak, sehingga pengiriman bisa lebih lembut. Jadi kalau kita ngerim agak mendadak, kan ada jarak ini, berarti dia tidak langsung tiba-tiba mobil berhenti mendadak, tapi ada jarak pengiriman yang membuat lebih aman, lebih lembut mobil berhentinya itu, seperti itu. Jadi kita ulang lagi ini ya. Nah, ini ada jarak di gerakan bebas pedal rem ini. Oke, itu bro. Berikutnya kita jelaskan cara pengirimannya. Oke, lihat di sini. Brake booster atau booster rem ini fungsinya adalah untuk membantu tenaga pengiriman sehingga menjadi lebih ringan dengan metode kevakuman. Itu bantuan hisapan udara dari intake manifold yang ada di setelah katup throttle. Ini ya, ini dihubungkan dengan selang menuju ke intake manifold sisi sebelah dalam setelah katup throttle. Jadi nanti tenaga pengirimannya ini menjadi lebih ringan karena ada hisapan atau sedotan ini ke intake manifold, jadi membantu mendorong piston pengiriman ini ke depan lebih ringan, seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini yang perlu diperhatikan, dua hal penting yang sebelah ini, sebelah kiri dari piston ini ya, piston booster ini sebelah kiri adalah constant pressure camber, kita singkat CPC. Yang sebelah kanannya ini adalah variable pressure camber, VPC ya. Jadi ini kalau seperti ini belum mengerem, ini valve udaranya, katup udara masih menutup, sehingga ruangan sebelah kiri ini, ruangan VPC, dia tertutup. Jadi walaupun mobil hidup ini nyedot, tapi nggak bisa bergerak karena sebelah sisinya ruangan tertutup, jadi bisa menahan piston boosternya ini tidak bergerak, seperti itu. Oke, kita tekan play. Ini setelah terinjak, kita injak, ini kan maju ke depan sedikit, sehingga ada celah ini, ada celah ke sini, sini. Berarti sisi VCP menjadi terbuka, sehingga ada udara yang bisa masuk ke sini. Kalau yang sebelah CPC ini ya, sisi CPC tersedot, seperti itu. Jadi otomatis ini bisa vakumnya ketarik ke intake sehingga membantu pengiriman, seperti itu. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, cara kerja booster remnya ini, setelah pedal rem diinjak dan mendorong katup vakum ini ya, mendorong katup vakum ini tadi ke depan, maka VPC terbuka. Nah, yang udara ini terbuka ini lewat sini, yang tadinya ruang tertutup menjadi terbuka, sehingga ruang di CPC ini ya, di daerah sini yang biru ini bisa terhisap oleh kevakuman dari intake manifold dan menambah tenaga pengiriman, seperti itu bro. Jadi cara kerja yang pengirimannya kita ulangi lagi, lihat sini. Kita play. Minyak yang ada di dalam ini ya, di ruangan ini yang ada springnya, lubang yang di atas ini sudah kelewat oleh piston ini, sehingga minyak ini kedorongnya adalah masuk ke ini selang ring, jadi menuju ke masing-masing rem ya, rem depan sama rem belakang, rem cakram sama rem drum, sehingga nanti mendorong pengiriman. Ini juga yang sisi depan mengisi ini, nanti mendorong silinder rodanya ini juga mendorong silinder rodanya. Kita lanjut, masuk, mendorong, ini juga mendorong, maka terjadilah pengiriman. Seperti itu bro, sangat simpel dan mudah, semoga bisa dipahami.